Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke sob, timnas Indonesia besok hari waktu Indonesia Barat jam berapa? Jam 5.30 apa jam 5 akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia round 3 yang terakhir melawan raja terakhir di grup ini dan bertandang ke kandang raja terakhir yaitu Jepang. Oke sob, timnas Indonesia sudah tiba dari kemarin malam setelah siang harinya berangkat dari Indonesia dan sudah tiba di sana dan disambut oleh banyak supporter timnas Indonesia di sana. 3.000 tiket yang disediakan oleh timnas Jepang untuk masyarakat Indonesia yang berada di Jepang sana, untuk masyarakat Indonesia yang mau menonton laga terakhir Indonesia di round 3 sana. Sudah ludes, sudah habis, sudah lenyap, dan masih banyak lagi yang tidak kebagian. Kabarnya supporter Indonesia sebetulnya di Jepang sana masih banyak yang menonton, ya lebih 3.000 tiket, ya lebih lah, nggak cukup 3.000 tiket untuk apa namanya menampung atmosfer Indonesia melawan Jepang, bertandang ke kandang Jepang, dan Indonesia membuktikan banyak supporternya gitu, banyak pendukungnya walaupun bermain di Jepang. Oke. Indonesia ingin apa? Ingin membuktikan diri, ingin beruji nyali, ingin mengukur peta kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini sebelum nanti akan melangkah di round 4, karena ini melawan raja terakhir Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, dan dia masih masih tergores kekalahan pertamanya di terhadap Australia 1-0 kemarin. Ya kalau dibilang ini pembuktian Indonesia ingin mengukur peta kekuatan. Ini merupakan langkah yang tepat, tidak peduli untuk Jepang bermain dengan tim inti, skuad inti ataupun skuad cadangan, skuad lapis 1, 2, 3 atau bahkan 7 sekalipun. Jepang mempunyai skema yang udah matang. Jepang mempunyai taktikal yang sudah teruji, bisa untuk merepotkan tim sekelas Jerman, bisa untuk merepotkan tim sekelas dunia lainnya gitu kan. Ya ini partai terakhir ini merupakan partai yang tepat, partai yang sangat beruntung Indonesia bisa mengukur kekuatan lawan Jepang sebelum dimulainya round 4. Tim apalagi kalau Indonesia bisa memetik poin saja. Jadi gimana ya? Jadi kalau ibaratnya Indonesia pengen melepas pertandingan ini karena sudah dipastikan lolos juga kan ke round 4, sedangkan Jepang juga sudah tidak mempunyai kebutuhan apapun, dia udah pasti lolos juga ke Piala Dunia, tetapi ini bisa mendongkrak tetap ranking dunia. Ini bisa menaikkan poin ranking Indonesia di sepak bola dunia. Ini bisa mengukur taktik, skema Indonesia sudah sekuat apa, sudah nyampe mana, perpaduannya sudah sesolid apa, sudah ada chemistry-nya sudah seberapa besar. Ini semuanya bersangkut paut, menyatu, berkaitan, semuanya bisa diukur semuanya. Dan ya tentunya timnas Indonesia tidak bisa meremehkan laga ini, dan emang terbukti dari konferensi pers pelatih, pemain-pemain, Egy Maulana Fikri, pelatih Patrick Kluivert ingin memberikan kejutan kepada timnas Jepang, dan semoga kejutan-kejutannya itu berhasil dan berjalan lancar. Terlebih kiper Martin Pas dan Marcelino juga sudah bisa dimainkan, dan Coach Patrick Kluivert membawa 30 line up pemain yang sama seperti sebelum melawan Cina, dan di sana nanti baru diumumkan siapa yang baru masuk line up lagi kembali. Ya pemain-pemain muda Jepang juga pasti greget ya, sama ingin membuktikan juga. Kalaupun Jepang diturunkan dengan pemain muda, begitu juga Indonesia mempunyai
pasti mempunyai daya juang yang besar, daya juang yang membara, terlebih dia habis meraih hasil positif di kandang Cina dan pengen pengen membuktikan kepada Kingnya Asia seberapa besar kekuatan yang dimiliki Garuda sekarang kepada King Asia ini gitu. Oke, kalau kita ngomongin masalah end up masalah end up, gue kiper gue balikin ke Martin Pas, 3 di belakang tetap Justin Hubner, tengahnya Jai Ijes, Bang Jai, terus back tengah kanannya Rizky Ridho lagi, tetap Rizky Ridho. Keren banget tuh waktu lawan Cina kemarin, 2 intercept dan 2 clearance ball, nyata banget berjuangnya, nyata banget pembuktiannya, nyata banget membackup posisi yang sering ditinggalkan Sayuri untuk membantu attacking. Kanannya right wing backnya tapi Kevin Dix kayaknya yang diturunkan dimainkan dari awal. Terus left wing backnya Verdong, terus 2 tengahnya tetap kepada Jenderal Tom Haye dan Pelupesi, 3 di depannya Ole, terus kanannya bisa Egi lagi, kirinya gue pengen Marcelino. Oke? Marcelino pasti lagi pengen menunjukkan, pengen melakukan pembuktian. Dia pemain yang kreatif, dia pemain yang smart, dia masih muda. Saat ini ya pemain paling smart di Indonesia harus diakuin ya Marcelino, cuman Marcelino perlu dibentuk lagi, perlu dipoles lagi supaya bisa konsistensi terus menanjak agar statistik permainannya terus membaik, dan apalagi dia bisa bekerja sama, dia udah tahu dengan keinginannya ketika Verdong naik dia masuk ke dalam. Lawan Jepang gua berpikiran kita pasti akan cenderung lebih banyak untuk bermain reaksi football, akan lebih sering untuk bermain menunggu, akan lebih sering untuk bermain reaksi football. Kita terutama jarak antar lini pemain tidak boleh berjarak terlalu jauh, tidak boleh berjauhan, harus ada saling membackup satu sama lain, harus ada ketika misalkan misalkan nih ya, Egy Maulana Fikri man to man marking, harus ada yang membackup di belakangnya, kayak misalkan Kevin Dix, karena pemain Jepang itu licin, lincah, dan selalu tahu pergerakan teman lawannya untuk membuka ruang kemana, dan itu harus cepat diatasi sama pemain-pemain Indonesia. Makanya jarak antar pemainnya juga nggak boleh berjauhan, sob, itu paling penting ya. Walaupun kita pasti akan didorong untuk lebih sering untuk bermain bertahan, itu tidak masalah, itu semuanya skema reaksi footballnya emang itu yang harus dilakukan menghadapi tim yang lebih kuat. Oke? Berbicara kesempatan ya, gue berbicara kita meraih hasil imbang, gue lebih besar 55% sampai 60% kita bisa mendapatkan 1 poin di Jepang sana. Itu udah bagus banget, sob. Udah ranking FIFA kita juga udah bisa langsung melonjak plus poin naik gitu. Terus kalau untuk kita bisa mencuri poin di Jepang dengan poin penuh, ya feeling gue cuma 25-30%an lah kita. Emang satu, jadi mencuri hasil draw aja di Jepang itu udah bagus banget, terlebih karena Jepang juga pengen menutup kemenangan manis dengan hasil keindahan di Jepang di kualifikasi round 3 ini, sob. Oke? Jadi Jepang juga pasti akan luar biasa bermainnya dengan skema yang udah matangnya, dengan pemain mudanya, dengan gregetnya gitu kan, dengan speednya, dengan kecepatannya. Tetapi Indonesia juga pengen mengukur peta kekuatannya dia seberapa besar yang udah dimilikinya untuk bertanding, untuk bersaing di pentas dunia. Jadi ya kalau untuk mencuri hasil draw gue lebih optimis 55% sampai 60%. Kalau untuk membawa hasil penuh 55-60 untuk yang hasil serinya, imbangnya 25 sampai 30 untuk membawa hasil penuh. Itu pun udah tanda besarnya
lucknya gede banget. Oke sob, sekian serunya sepak bola kali ini, konten serunya sepak bola kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dukung terus konten serunya sepak bola di Nunuzul Hilmi. See you and bye-bye. Yang penting apa sob? Kalian udah hafal, jaga kesehatan.